Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Darwis, di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang kehidupan residen awal-awal tahun ya. Jadi awal tahun itu sebenarnya bukan awal tahun, awal semester 1 dan semester 2. Jadi PPDS penyakit dalam waktu saya di Jogja itu dibagi 3 tahapan. Yang pertama tahap junior, kemudian madya, kemudian senior. Dan itu ditandai dengan uh, pink, pinnya, bukan pink. Pinnya itu ada merah, kuning, dan hijau. Kalau merah itu tahap 1, kemudian warna kuning itu tahap 2, hijau itu tahap 3. Nah, untuk tahap 1 merah ya, itu kita hidup kebanyakan belajar di Bangsal. Jadi kita ada jadi dokter jaga bangsal, dobang namanya itu. Dokter jaga bangsal selama 1 tahun, selama 2 semester. Kerjanya apa? Ya kerjaannya secara akademik mengelola pasien. Jadi pasien itu baru masuk akan diperiksa oleh semester 2, kemudian semester 1 itu meneruskan memfollow up pasien tersebut sampai dengan pasien itu pulang. Jadi untuk program-program pasien itu ya di manajemen oleh semester 1. Itu adalah kegiatan akademiknya. Jadi dari pasien itu misalnya mau kemoterapi, berarti kita harus tahu obatnya apa, kemudian apakah obat tersebut ada atau tidak di apotek, kemudian memberikan edukasi, menyiapkan pasien ketika hendak divisit. Itu adalah semester 1. Kemudian di luar kegiatan akademik, kita juga ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Dulu hari Selasa itu tiap hari Selasa ada futsal. Kemudian hari Kamis itu ada tenis, hari Jumat ada badminton, kemudian hari Sabtu pagi ada sepak bola. Sifat ekstrakurikuler ini tidak wajib. Jadi sunnah gitu. Akan tetapi kewajiban dari semester 1 ini gimana caranya ekstrakurikulernya tetap berjalan. Kemudian untuk itu kegiatan akademiknya ya, kegiatan non akademiknya ya. Kemudian tiap hari Minggu itu kita kadang-kadang ada sepeda bareng antara konsulen dengan residen, dan ada juga konsulen-konsulen yang lain yang ikutan. Nah, sebetulnya ekstrakurikuler ini adalah suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Yang pertama adalah olahraga itu adalah salah satu cara melepaskan penat, melepaskan bosannya di bangsal. Kemudian olahraga itu juga bisa membentuk peningkatan pertahanan tubuh kita, imunitas, karena olahraga yang baik, tapi jangan overtraining ya, olahraga yang baik akan menjaga sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian juga kita banyak berinteraksi dengan konsulen. Itu keuntungannya, karena ada konsulen yang suka main bola, main futsal. Ketika kita rajin, enak gitu ya, konsulen tersebut ada respect gitu. Jadi ada ikatan tersendiri. Selain akademik juga kita ekstrakurikuler juga diperhatikan, jadi residennya aktif gitu ya, seperti sekolah lah ya. Ada OSIS, ada pramuka. Nah, ekstrakurikuler orang OSIS dan orang pramuka itu, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler itu lebih diperhatikan oleh gurunya ya, sama seperti itu. Jadi tidak melulu di bangsal. Di bangsal itu datang jam berapa ya? Datang jam visit mulai itu jam pagi, jam 7-an. Ada juga nanti laporan pagi setengah 8. Jadi kita datang sebelum jam tersebut, menyiapkan pasien, follow up, mengukur tekanan darah, memberikan edukasi, follow up apakah keluhannya pasien tersebut dari masuk sampai dengan pulang itu sudah ada perbaikan atau belum. Nah, itu adalah tugas semester 1, semester pink merah itu.
Kemudian semester 2 sama saja, tetap di Bangsal, kita pin merah. Tapi bedanya adalah semester 2 ini lebih diutamakan kegiatan ilmiah karena akan melanjutkan ke tahap kedua. Sehingga kegiatan-kegiatan di semester 2 ini cenderung lebih jurnal yang sudah ada, kemudian ngambil kasus lepas bangsal, refrat gitu ya. Refrat itu di semester 1 waktu saya itu nggak ada itu. Tapi laporan kasus ada. Laporan kasus lepas bangsal. Itu semester 1 dan semester 2 pin merah. Nah, dari pin merah ini naik ke pin kuning ini kami itu dulu dilakukan ujian, ada ujiannya, ujian tulis, kemudian ujian pasien, mini CX, case based discussion, kemudian ada ujian kasus lepas bangsal namanya. Jadi kami mengambil satu kasus yang disesuaikan dengan divisinya, dibimbing oleh konsulen, kemudian apabila lulus itu baru bisa naik ke semester 3. Semester 3 itu. Nah, ada yang pertanyaan, ada nggak semester 1 itu dibully dan sebagainya? Saya sih merasa tidak pernah dibully gitu ya. Akan tetapi bukan bully ya, tapi ya kerjaannya terlalu banyak. Ya proporsional saja sebetulnya. Semester 1 itu kegiatan-kegiatan pasien itu sangat banyak sekali dan harus bertanggung jawab kehidupan pasien itu di rumah sakit. Jadi sampai dari masuk awal sampai dengan keluar kita harus tanggung jawab. Mungkin beratnya di situ, dan mungkin beratnya merasa berat karena perlu adaptasi. Yang mana misalnya teman-teman itu yang sudah biasa jadi kepala puskesmas misalnya, kemudian biasa kerja di klinik, masuk ke rumah sakit, nah itu perlu adaptasi. Jadi ngerasa berat aja di dada. Kan tetapi ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, kemudian dengan penuh rasa tanggung jawab, itu akan terlewati dengan baik. Itu menurut saya. Kemudian masuk ke semester 2. Nah, semester 2 ini adalah semester yang sangat teori kita harus lebih banyak belajar mengenai teori gitu ya. Jadi masuk ke stase namanya, ke konsultan. Jadi kita tidak di bangsa lagi. Masuk stase paru, stase kardio, stase nefro, gastro. Jadi sesuai dengan jenis konsultan yang ada di penyakit dalam. Jadi terakhir di stase alergi imunologi. Nah, masing-masing stase ini kita diberikan tugas baca jurnal, kemudian ada refrat, ada kasus, kemudian ada book reading juga ada. Nah, itu kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan-kegiatan biasa, kita harus follow up pasien-pasien yang dikonsulkan oleh dokter bangsal. Jadi misalnya dokter bangsal itu punya pasien tersebut diminta oleh chief bangsal untuk konsul ke subbagian. Nah, tugas dan peran dari residen stase ini adalah mengakses lebih lanjut, kemudian setelah diakses baru kita laporkan ke DPJP, kemudian visit bersama. Kegiatannya seperti itu. Kemudian untuk ekstrakurikuler juga kita harus tetap aktif karena tadi yang saya katakan, ekstrakurikuler itu tidak boleh menjadi beban karena akan menjalin silaturahim antara residen dan konsulen. Kemudian juga membuat tubuh kita sehat, imun kita baik, dan melepaskan lelah, stres ketika menghadapi kegiatan. Kita punya kita punya pengalihan pikiran, yaitu main bola, main badminton, main tenis, dan sebagainya. Terus saya residen semester 2, dan residen semester 2 ini kita harus ada publikasi ilmiah secara nasional, minimal itu 2. Internasional juga boleh, tapi tidak diwajibkan, tapi yang wajib adalah nasional. Kemudian setelah semester 2 pin kuning, kita naik ke pin hijau. Nah, naik pin hijau ini apabila semua stase lulus semua, nilainya sudah ada dan lulus dan dinyatakan lulus, kita baru masuk ke semester
semester 8 pada saat itu. Jadi pin kuning itu semester 3 sampai dengan semester 6 7 gitu ya, pertengahan itu. Kemudian masuk residen referral. Residen referral dan residen chief. Nah, itu adalah pin hijau. Pin hijau itu dibagi dua fase. Fase pertama 6 bulan pertama adalah kita referral, jadi keluar kota. Kita jadi spesialis penyakit dalam di luar kota, bisa di Kebumen, bisa di Cilacap, dan bisa juga di luar pulau, misalnya di Kalimantan atau Sulawesi, atau di Ambon bisa, atau juga dari Papua, tergantung dari penempatan. Itu berjalan selama 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, tetapi untuk masanya 6 bulan. Kemudian setelah itu lulus, tugasnya sudah dikumpulkan, kita baru naik ke chief bangsal namanya. Nah, chief bangsal ini berjalan selama 6 bulan. Chief bangsal ini 6 bulan kita bersama dengan dokter bangsal. Jadi dokter bangsal itu konsulnya diskusi dengan chief bangsal, dan pada saat itu ada supervisor bangsal yang gunanya adalah untuk melakukan advis pasien-pasien dan bertanggung jawab di bangsal. Jadi susunannya adalah dokter bangsal, chief bangsal, dan supervisor bangsal. Kalau residen stase itu ketika kita punya pasien kemudian dikonsulkan ke residen stase, ke konsultan, misalnya butuh konsultan nefro, kita konsulkan ke konsultan nefro dan akan diakses dulu oleh residen stase nefro pada saat itu. Nah, kemudian kehidupan chief ini ya tanggung jawabnya cukup berat karena kita harus membimbing dokter bangsal, kemudian kita bertanggung jawab juga terhadap pasien yang kita kelola gitu. Jadi kita ini menjadi residen tertua di bangsal dan menjadi tempat untuk konsultasi dokter bangsal semester 1 dan semester 2. Ya setelah itu chief berjalan, kita ada ujian board namanya. Ujian board ini ujian akhir exit exam. Jadi kalau misalnya lulus dari ujian board ini, bahwa kita dinyatakan kompeten menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Ujiannya dibagi dua tahap. Yang pertama tahap ujian tulis dan tahap kedua adalah ujian praktek. Nah, waktu zaman saya dulu sebelum tahun 2000 berapa itu ya? 2017. Saya ujian 2017 itu belum ada USCI. Jadi baru ke pasien kemudian diskusi. Tetapi pada tahun 2018 itu sudah mulai USCI. Jadi seperti ujian dokter umum gitu ya, dari koas ke dokter umum. Nah, sama seperti itu. Kemudian setelah ujian yang dipastikan lulus gitu ya, kita juga harus menyelesaikan tugas akhir, yaitu tesis, kemudian publikasi dan sebagainya. Apabila semua itu sudah berjalan dengan baik, kita bisa dinyatakan lulus. Kemudian sebetulnya residen ini ada yang lulus lancar, ada yang tidak. Itu sebetulnya tergantung dari kita bisa mengerjakan ilmiah tepat waktu atau tidak. Nah, kalau misalnya ilmiahnya terhambat, itu akan menyebabkan terlama juga proses pendidikan kita. Jadi ilmiah itu seperti journal reading, referat, kemudian tesis itu harus segera diselesaikan, karena ketika dia mandek, masa studi kita akan nambah panjang. Dan masa studi panjang kalau pembiayaan mandiri akan nambah stay di tempat kita kuliah, kemudian juga akan menambah bayaran. Jadi kalau bisa dipergunakan sebaik-baiknya waktu kita belajar, karena kalau semakin cepat semakin baik, biaya perkuliahan semakin kecil gitu ya, apalagi buat kita yang biaya kuliah mandiri. Mungkin itu ya untuk kegiatan-kegiatannya ya standar ya. Terus bisa kerja nggak? Ya dulu saya kerja dan sering bantu-bantu mengolah data, kemudian bantu-bantu kalau ada yang bisa dibantu lah, misalnya praktek dokter umum pada saat sore hari juga saya lakukan untuk menambah biaya. Mungkin itu aja sharing pengalamannya ya. Untuk teman-teman yang mau daftar PPDS, tetap semangat,
rekomendasi dari siapapun tidak terlalu menjadi prioritas ketika teman-teman sendiri ketika ujian masuknya secara teori kurang. Oleh karena itu perkuat ujian teori, bahasa Inggrisnya bagus, tes akademiknya bagus, kemudian baca jurnal juga harus bagus. Insya Allah ketika semuanya berjalan dengan baik dan sudah memang jalannya, kita akan sekolah. Mungkin itu aja ya. Terima kasih.